Bab 461. Cucu seorang eksekutif veteran di perusahaan. Apa-apaan ini? Ini mejaku, kenapa aku harus pindah ke tempat lain? Lily benar-benar kesal karena ada yang mengambil mejanya, padahal dia baru saja pergi selama lebih dari seminggu. Dasar orang yang ceroboh. Maksudku, apakah otakmu rusak? Apakah otakmu baru saja dimakan? Tanya King Fengli sambil menegur Yong Huang, amarah merayapi suaranya. Otakku dimakan? Apa maksudnya? Tanya Yong Huang, merasa frustrasi. Ia tidak mengerti mengapa duduk di meja ada hubungannya dengan dimakannya otaknya. Lily mengangkat bahu. Ia tahu pemuda ini memang bodoh. Ia harus menjelaskannya karena pemuda itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maksudku, kau terbelakang karena otakmu dimakan. Bukankah kau terbelakang menyuruhku pindah ke tempat lain padahal mejaku ada di sini? Li Qingfeng menyeringai dingin padanya. Menurut pendapat King Fengli, dia akan mencapai tingkat kecerdasan yang sama jika dia berbicara dengan pemuda ini yang bahkan tidak bisa mengerti apa arti otak seseorang dimakan. Chu Fing. Orang-orang di departemen penjualan tak kuasa menahan tawa ketika mendengar penjelasan Li Qingfeng tentang keterbelakangan mental. Mereka semua memandang Yong Huang dengan tatapan mengejek. Cara Li Qingfeng menghinanya sungguh luar biasa, karena Yong Huang sejauh ini tidak menyadari bahwa ia sedang diejek. Orang-orang di kantor tidak akur dengan Yong Huang, karena ia mendapatkan pekerjaan itu melalui hubungan khusus. Ia selalu bersikap sombong dan merendahkan orang lain sejak mendapatkan pekerjaan itu. Yang membuat orang-orang di departemen penjualan semakin kesal adalah ia mencoba merayu Xiao Yuezhang. Meskipun orang-orang kesal, mereka tidak bisa mengungkapkan pendapat mereka karena hubungan khusus Yong Huang. Mereka hanya bisa menahan amarah. Untungnya, Li Qingfeng kembali dan berani mempermalukan Yong Huang, yang melepaskan banyak amarah dari hati orang-orang. Apa? Kau bilang aku terbelakang. Yong Huang akhirnya bereaksi mendengar ejekan orang-orang di sekitarnya. Ia kesal karena seseorang memanggilnya idiot. Bung, kamu tahu siapa aku? Aku ingin kamu minta maaf sekarang juga. Yong Huang berdiri dan berkata dengan nada marah. Tentu saja aku tahu siapa kau, kau memang idiot. Meminta maaf. Aku tidak pernah meminta maaf kepada idiot. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Ia sama sekali tidak menganggap serius Yong Huang. Wajah Yong Huang memucat-pucat pasi. Sikapnya terhadap Li Qingfeng membuatnya semakin kesal. Ia berkata dengan nada dingin, begini, aku cucu Tian Xiang Huang, pendiri perusahaan ini. Kalau kau berani mengumpatku, hati-hati, karena aku akan melaporkannya ke perusahaan dan memecatmu. Hahaha gelombang. Mendengar ancaman Yong Huang, Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak sementara yang lain di bagian penjualan terdiam. Ia merasa geli dengan Yong Huang, menyadari betapa banyak orang bodoh yang ia temui tahun ini. Apakah Yong Huang baru saja mengatakan akan memecat Li Qingfeng? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dialah pemilik perusahaan itu? Sungguh memalukan. Mau melaporkanku? Silakan pergi dari mejaku. Jawab Li Qingfeng dingin sambil mencibir. Suatu kekuatan yang mendominasi keluar dari diri King Fengli saat dia berbicara, begitu hebatnya hingga membuat wajah Yong Huang ketakutan dan membuatnya mundur selangkah. Tunggu saja, Bung. Aku akan melapor ke CEO sekarang. Yong Huang tersenyum dingin, meninggalkan departemen penjualan, menuju kantor CEO. Dasar bodoh. Li Qingfeng mengangkat bahu dan duduk di kursinya. Namun, semua barang milik Yong Huang membuatnya kesal. Wus wus wus. Li Lili mengambil barang-barang Yong Huang dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat meja yang bersih membuatnya kembali merasa senang. Xiao Yuezhang terdiam setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Li Qingshan. Dia sudah tahu bahwa Li Qingshan agresif, karena dia mengusir Bo Wang dari kantor dengan cara yang sama. Namun, rasanya tidak pantas membuang semua barangnya ke tempat sampah. Yong Huang mungkin akan marah lagi melihat barang-barangnya berakhir di tempat sampah. Saudari Xiao Yue, apakah kakek si idiot itu orang yang berpengaruh? Tanya King Fengli. Dia tahu jika seseorang berani begitu sembrono di perusahaan, maka latar belakangnya pasti rumit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya nyali untuk melakukannya? Saudara Li, siapa yang terbelakang? Xiao Yuezhang berkedip dan bertanya. Yong Huang itu bodoh. Aku baru saja mengatakannya, apakah sudah lupa? Tanya Li Qingfeng sambil menatap Xiao Yuezhang dengan kaget dan menjawab sambil tersenyum. Xiao Yuezhang menatap Li Qingfeng, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tidak mengerti mengapa Li Qingfeng masih memaki Yong Huang padahal ia sudah pergi. Kakek si idiot itu, aduh, kakek Yong Huang, Tian Xiang Huang, punya hak istimewa di perusahaan. Dia anggota Dewan Eksekutif tingkat veteran dan sangat berpengaruh, kata Xiao Yuezhang setelah berpikir sejenak. Li Qingfeng mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa seseorang pasti luar biasa jika Xiao Yue mengakuinya.
Saudari Xiao Yue, bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang pendiri Dewan Direksi, seberapa senior posisi itu? Apa levelnya dibandingkan dengan CEO? Tanya King Fengli. Sebenarnya, Lily tidak tahu banyak tentang perusahaan es dan salju. Satu-satunya yang ia ketahui adalah Suelin adalah CEO-nya. Ia tidak tahu siapa pendiri Dewan Direksinya. Saudara Li, pendiri tidak bisa dibandingkan dengan CEO. Pengaruhnya hampir sama dengan CEO, karena mereka memiliki banyak saham perusahaan yang memberi mereka kekuatan untuk mengambil keputusan. Kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kekuasaan untuk mengambil keputusan apa? Saudara Li, begini saja. Para veteran di Dewan Direksi memiliki persentase saham perusahaan yang besar. Jika mereka mau bersatu, mereka akan punya kekuatan yang cukup untuk memecat CEO. Apa? Pecat Suelin. Li Qingfeng benar-benar terkejut kali ini. Ia tidak mengerti apa-apaan Dewan Direksi itu dan bagaimana mereka bisa memiliki wewenang untuk memecat CEO. Apa-apaan, perusahaan itu atas nama Suelin. Akan lucu sekali jika Dewan Direksi memecat Suelin karena dia. Sejujurnya, kasus pemecatan CEO oleh Dewan Direksi cukup umum. Misalnya, Steve Jobs, pendiri Apple di Amerika Serikat, mendirikan perusahaan tersebut. Namun, ia dipecat oleh Dewan Direksi saat masih muda. Belum lagi di Tiongkok, ada berita tentang beberapa CEO dan pendiri yang dipecat oleh Dewan Direksi. Siapapun yang menonton berita pasti tahu tentang itu. Tunggu, aku harus pergi ke kantor CEO. Aku tidak bisa membuat masalah bagi Suelin. King Fengli bangkit dan berjalan menuju kantor CEO. Sementara itu di kantor CEO. CEO, Li Qingfeng tidak menghormati rekannya, dia menghina saya. Tolong pecat dia. Yong Huang menyampaikan keluhannya sambil berdiri di kantor menghadap Suelin. Dia mengajukan keluhan terhadap King Fengli. Suelin mengerutkan kening dan terdiam. Ia mulai bertanya-tanya ada apa dengan Yong Huang. Mengapa ia datang kepadanya untuk mengadukan suaminya dan memintanya untuk memecatnya. Tiba-tiba, Suelin menyadari bahwa Yong Huang baru saja datang ke perusahaan dan tidak tahu hubungannya dengan Yong Huang. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk mengajukan keluhan. Suelin yang pusing memikirkan Yong Huang. Jika orang lain yang datang melaporkan Li Qingfeng, dia mungkin akan menyuruh mereka pergi atau bahkan memecat mereka. Namun, dia tidak bisa memecat Yong Huang, karena kakeknya adalah Tian Xiang Huang. Bab 462. Kekhawatiran Suelin. Karena tidak mendapat tanggapan dari Suelin, Yong Huang mengulangi, CEO, saya baru saja menyarankan untuk memecat King Fengli, apakah Anda setuju dengan itu? Aku tidak setuju. Suelin mengerutkan kening, tampak tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Yong Huang tercengang mendengar jawaban Suelin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengingat ia adalah cucu pendiri perusahaan. Tidak ada alasan bagi Suelin untuk tidak setuju dengan usulannya untuk memecat karyawan biasa. Yong Huang, kau boleh pergi sekarang. Aku sedang banyak urusan sekarang. Jangan bahas pemecatan King Fengli lagi. Suelin melambaikan tangannya, menandakan ia harus bekerja dan sudah waktunya Yong Huang pergi. Wajah Yong Huang muram, ia tidak puas dengan hasilnya. Presiden, saya sangat berharap Anda bisa memecat Li Qingfeng, karena dia telah menghina orang lain. Menurut saya, orang seperti dia tidak memiliki karakter yang baik dan tidak pantas bekerja di sini. King Fengli baru saja sampai di pintu kantor, dan mendengar Yong Huang mengeluh tentangnya dan ingin Suelin memecatnya, yang sungguh menjengkelkan. Sial, dasar bodoh. Dia malah pergi ke Suelin untuk mengadukan masalah ini dan mencoba memecat Li Qingfeng. Bang! Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan mendorong pintu kantor dan berkata dengan ekspresi kesal, dasar idiot, siapa yang kau bilang punya sifat buruk? Wajah Yong Huang berubah ketakutan melihat King Fengli masuk. Yong Huang tidak menyangka King Fengli akan masuk tanpa mengetuk pintu seolah-olah itu adalah rumahnya. Mengenai Suelin, ia bingung ketika mendengar Li Qingfeng menyebut seseorang idiot. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud Li Qingfeng, karena hanya ada 3 orang di kantor, selain dirinya dan Li Qingfeng, hanya Yong Huang yang tersisa. Apakah itu yang dimaksud Li Qingfeng? Aku baru saja membicarakanmu yang punya sifat buruk. Lihat dirimu, kau bahkan tidak mengetuk pintu sebelum masuk dan hal pertama yang kau lakukan adalah menghinaku. Bukankah itu tidak sopan? Yong Huang menjadi bersemangat karena sepertinya ia baru saja memergoki King Fengli. Dia sebenarnya ingin sedikit pamer di depan CEO, untuk mengungkap keburukan King Fengli sehingga dia bisa dipecat. Namun, yang mengejutkan Yong Huang adalah Li Qingfeng tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Li Qingfeng dengan santai masuk ke kantor, mengambil kursi, dan duduk, yang terlihat sangat arogan. Ekspresi wajah Yong Huang mulai muram. Ia adalah cucu seorang anggota Dewan Eksekutif Perusahaan, dan ia belum sempat duduk di kantor CEO.
Namun, siapakah orang ini yang berani duduk begitu saja setelah datang ke kantor? Yang lebih mengejutkan Yong Huang adalah sikap Suelin. Ia hanya membalas perilaku Li Qingfeng dengan senyuman. Kau boleh pergi sekarang, Yong Huang. Suelin melambaikan tangannya dan memintanya pergi lagi. Kemarahan sekilas terlihat di mata Yong Huang, dia berkata, Presiden. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Suelin sudah memotongnya. Dengan suara dingin, dia berkata, Yong Huang, aku sudah beberapa kali menyuruhmu pergi, apa kau mendengarku? Kali ini nada bicara Suelin sangat keras, atau bisa dibilang dia sedang marah. Suelin kesal mendengar Yong Huang terus-menerus mengeluh tentang Li Qingfeng, jadi dia tidak bisa menjaga sikapnya yang baik terhadapnya. Melihat Suelin marah, Yong Huang mengangkat bahu pada tuan mudanya, melirik dingin ke arah Qingfeng Li lalu meninggalkan kantor CEO. Setelah Yong Huang pergi, Li Qingfeng tersenyum. Ia berkata, hehe, aku tahu istriku selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Kau tidak akan mengusirku dari perusahaan. Suelin tidak bisa menanggapi lelucon Qingfeng Li dengan senyum manis. Sebaliknya, dia tersenyum pahit dan berkata, kamu menyebutnya terbelakang, aku khawatir dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Suelin sakit gigi memikirkan bagaimana Li Qingfeng memaki Yong Huang. Apalagi Yong Huang, siapapun pasti tidak akan merasa nyaman jika dipanggil dengan sebutan yang sama. Apakah Yang Huang orang penting? Ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak takut padanya, saya hanya khawatir kakeknya, Tian Xiang Huang, akan menyulitkan saya. Tian Xiang Huang, pendiri Dewan Direksi. Ngomong-ngomong, bisakah kau menjelaskan tentang Dewan Direksi kepadaku? Tanya Li Qingfeng sambil mengerutkan kening. Dia merasa ada masalah tersembunyi di perusahaan itu, yang berasal dari para pendiri perusahaan itu. Suelin tersenyum pahit, berkata, kau tahu, perusahaan es saljumu didirikan oleh kakekku, dan ada 3 orang lain yang hadir dalam rapat pemegang saham saat itu. Mereka adalah Tian Xiang Huang, De Kuan Yu, dan Zhong Jizhou. Kakekku memiliki 40% saham, dan anggota Dewan Direksi lainnya masing-masing memiliki 20%. Apakah maksud Anda bahwa ketiga pemegang saham akan mengambil 60% keuntungan perusahaan setiap tahun? Benar, setiap tahun mereka mengambil sejumlah besar uang, tapi mereka tidak puas dengan itu sekarang. Tidak puas, apa maksudnya? Sederhana saja, mereka ingin lebih banyak saham sekarang, Suelin menjelaskan, suaranya terdengar tidak puas. Ya, ketiga pendiri lainnya memang memberikan uang ketika kakek pertama kali mendirikan Ice Snow Corporation, tetapi mereka masing-masing memiliki 20% saham, yang memungkinkan mereka mengambil beberapa juta yuan setiap tahun. Namun, mereka masih belum puas dengan jumlah tersebut dan berniat untuk mengambil lebih banyak lagi. Qingfeng Li mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak bisa mendapatkan lebih banyak saham? Mereka mungkin akan bersatu untuk memberhentikan posisi saya sebagai CEO, kemungkinan besar dipimpin oleh Tian Xiang Huang. Yang terhormat, Anda adalah CEO perusahaan, yang memiliki 40% saham, bagaimana mereka bisa memecat Anda? Tidakkah kau ingat bahwa mereka memiliki total saham 60%, yang mana lebih banyak dari yang kumiliki, rupanya mereka mampu. Sebelumnya, ia terlalu naif, berasumsi segalanya akan baik-baik saja selama ia bisa memperluas skala perusahaan, menghasilkan keuntungan yang cukup, dan menyebar di antara para pendiri. Namun, sekarang, orang-orang itu jauh lebih rakus dan tidak bisa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Masuk akal pula jika perkembangan Ice Snow Corporation meroket dalam beberapa bulan terakhir, tidak hanya berbisnis dengan Liu Corporation dan Phoenix Corporation, tetapi juga mendatangkan keuntungan besar dengan menandatangani beberapa kontrak yang bernilai lebih dari ratusan juta yuan. Konon, pohon yang tinggi lebih mudah tertiup angin dan kerumunan besar lebih menarik pencuri. Uang lebih banyak tidak menjamin sesuatu yang lebih baik. Dewan Direksi mengincar perusahaan ketika perusahaan mulai menghasilkan lebih banyak keuntungan. Bajingan-bajingan tua itu, mereka tidak pernah berkontribusi banyak, tapi sekarang mereka menginginkan lebih banyak saham. Bagaimana kalau aku habisi mereka? Wajah Li Qingfeng berubah muram, dan dia berkata dengan geram di dalam hatinya. Suaranya terdengar mematikan, seolah-olah dia akan segera mengakhiri hidup orang-orang tua itu. Suelin memutar matanya, lalu berkata tanpa daya, berhentilah bilang kau akan membunuh mereka. Aku tahu mereka hina, tapi mereka tidak pantas mati. Lagi pula, mereka mendirikan perusahaan ini bersama kakekku, jadi mereka adalah orang tuaku. Li Qingfeng terkikik setelah mendengar kata-kata Suelin, dan menyadari apa yang dia katakan tidak pantas. Jika mereka memang musuhnya, membunuh mereka adalah tindakan yang masuk akal. Namun, para pendiri itu hanyalah serangga bagi perusahaan, mereka yang serakah, mereka belum bisa disebut musuh. Aku jadi semakin haus darah akhir-akhir ini, dan itu pasti bukan hal yang baik. Aku harus berhati-hati mulai sekarang, gumam Li.
Bab 463. Kompensasi atas pelanggaran kontrak. Kamu lelah. Aku bisa memijatmu, kata Li Qingfeng kepada Suelin sambil tersenyum. Suelin mengusap dahinya, raut wajahnya menunjukkan kelelahannya. Ia berkata, sedikit, memang benar aku tidak bisa bekerja terlalu keras setelah keluar dari rumah sakit. Qingfeng Li menghampiri Suelin, meraih lengannya, meletakkannya di bahunya, lalu mulai memijat. Ia mulai dengan vertebra serviks terlebih dahulu, karena itu adalah bagian terpenting tubuh manusia, yang terhubung dengan aktivitas otak manusia. Banyak orang mengalami masalah pada vertebra serviks mereka karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu bermain komputer dan ponsel, menonton televisi, atau bekerja sambil menundukkan leher. Kondisi tersebut dapat menyebabkan vertebra serviks menjadi kaku. Sirkulasi darah juga akan melambat, yang menyebabkan tekanan pada pembuluh darah dan cedera atau deformasi jaringan. Semua ini dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan sakit kepala. Qingfeng Li memeriksanya dan mengetahui bahwa Suelin tidak menderita penyakit tulang belakang, melainkan hanya bekerja dengan posisi leher rendah terlalu lama, sehingga mengakibatkan kelelahan pada tulang leher dan seluruh tubuh. Lili menemukan titik pilar langit, titik sumur, dan titik kolam angin, lalu mulai memijat. Titik-titik tersebut berada di ruas tulang leher dan sangat bermanfaat untuk meredakan nyeri ruas tulang leher, melancarkan pembuluh darah, dan melancarkan peredaran darah. Suelin memejamkan mata dan menikmati pijatannya, rasa sakitnya segera hilang. Ia harus mengakui bahwa keterampilan memijat Li Qingfeng sangat baik, tentu saja, karena ia menguasai pengetahuan medis dan mengetahui semua titik tekanan yang dapat membantu meredakan rasa sakit. Suelin merasa jauh lebih baik setelah sekitar setengah jam, semua rasa lelahnya hilang, oleh karena itu dia meminta Qingfeng Li untuk berhenti. Sebenarnya, ia berharap Li Qingfeng bisa memijatnya lebih lama lagi, tetapi tangannya tak bisa diam, tangannya terus bergerak-gerak di sekujur tubuhnya. Itulah sebabnya ia memintanya untuk berhenti. Aku tidak bisa memanfaatkannya sekarang. Li Qingfeng menghela napas, lalu berbalik dan berjalan keluar kantor. Suelin masih ada pekerjaan, jadi dia tidak bisa tinggal terlalu lama untuk mengganggunya. Saat Li Qingfeng kembali ke departemen penjualan, ia memperhatikan Yong Huang menatapnya dengan tatapan tajam. Rupanya, Yong Huang mengetahui semua berkasnya ada di tempat sampah, dan hal itu membuatnya marah. Li Qingfeng tidak repot-repot berbicara dengan Yong Huang. Selama Yong Huang tidak mengganggunya, dia tidak akan berurusan dengannya. Jika Yong Huang mengganggunya, dia akan memberinya pelajaran serius tentang bagaimana berperilaku. Saudara Li, apakah CEO memarahimu? Xiao Yuezhang mendekati Li Qingshan dan bertanya dengan suara rendah. Qingfeng Li menjadi bingung dan bertanya, mengapa CEO memarahiku? Saudara Li, Anda baru saja menghina Yong Huang. Dia bukan orang biasa, dia cucu salah satu pendiri. Bagaimana dengan cucu pendiri perusahaan itu? Aku akan menghajarnya kalau dia menyinggungku lagi. Keren banget, kakak Li, jawab Xiao Yuezhang sambil mengacungkan jempol ke arah Li Qingfeng. Qingfeng Li adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan dia akan mengalahkan Yong Huang di seluruh Ice Snow Corporation, tidak ada orang lain yang punya nyali. Lili duduk di kursinya dan mulai membaca berkas-berkas di meja. Berkas-berkas itu berisi pesanan senilai 50 juta dolar yang dibuat oleh Ye Corporation di kota Laut Timur. Perusahaan tersebut telah selesai memproduksi dan sedang menunggu pengiriman, tetapi Ye Corporation tiba-tiba meminta pengembalian. Dapat dimengerti bahwa mereka ingin kembali, intinya adalah mereka menolak untuk membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak, yang tidak disetujui oleh Ice Snow Corporation. Ada dua jenis bisnis perhiasan yang dijalankan Ice Snow Corporation, yang pertama memproduksi dan memasarkan sendiri, yang kedua adalah kustomisasi personal atau perusahaan. Kustomisasi secara harfiah ditujukan bagi mereka yang menyukai gaya perhiasan tertentu dan meminta Ice Snow Corporation untuk memproduksikannya. Perhiasan yang dibuat khusus berdasarkan selera khusus klien, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan selera orang lain. Jika seseorang membuat pesanan tetapi ingin membatalkannya, tidak masalah asalkan mereka membayar kompensasi 10% atas pelanggaran kontrak. Li Qingfeng mengerutkan kening. Perusahaan Ye telah memesan senilai 50 juta yuan, sehingga harus membayar 5 juta yuan sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrak. Namun, mereka menolak untuk membayar jumlah tersebut. Sejujurnya, kompensasi atas pelanggaran kontrak bukanlah masalah besar bagi Ice Snow Corporation. Yang penting bagi mereka adalah reputasi. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar. Setiap industri memiliki peraturannya sendiri. Tidak peduli apakah itu perusahaan perhiasan atau perusahaan lain seperti perusahaan furnitur, perusahaan pakaian, siapapun yang mengajukan pesanan dan menolak menerimanya harus membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak. Beberapa tarif mencapai 20 atau bahkan 30%. Dibandingkan dengan tarif tersebut, 10% yang dibebankan oleh Ice Snow Corporation dianggap rendah. Bayangkan,
jika Ice Snow Corporation membatalkan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran kontrak, maka sangat mungkin perusahaan atau pihak lain akan mengembalikan pesanan mereka dengan membayar ganti rugi. Akibatnya, Ice Snow Corporation harus menanggung kerugiannya sendiri. Kita harus mendapatkan kompensasi atas pelanggaran kontrak, pikir King Feng Li dalam hatinya. Jelas, King Feng Li melihat berkas penjualan perhiasan di komputer, orang yang berurusan dengan Ye Corporation adalah Wan Qiuxia, yang berarti dia bertanggung jawab atas kasus ini. Lily berdiri dan berjalan menuju kantor manajer penjualan. Ia berencana untuk membantu Wan Qiuxia. Wan Qiuxia sedang duduk di kursi dengan sedih ketika dia masuk. Dia tampak tertekan dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Saudari Xia, kamu memang cantik, tapi kalau wajahmu terus bersedih, kamu akan semakin jelek, kata King Feng Li kepada Wan Qiuxia. Oh, sudahlah, apa yang membawamu kemari untuk menemuiku? Wan Qiuxia meliriknya dengan tatapan manis dan bertanya. Li Qingshan menarik kursi dan duduk, lalu berkata, Kak Xia, aku melihat dari berkas departemen penjualan bahwa kamu sedang mengerjakan kontrak senilai 50 juta yuan, tetapi klien membatalkan kontraknya. Apakah itu mengganggumu? Wan Qiuxia mengangguk. Li Qingfeng benar bahwa ia terganggu oleh kasus itu. Namun, Ye Corporation adalah perusahaan besar di kota Laut Timur yang memiliki aset yang sangat besar. Ia tidak bisa berbuat apa-apa jika melanggar kontrak. Rupanya, jika terjadi Wan prestasi, kerugian tidak hanya akan menimpa Ice Snow Corporation, tetapi juga Wan Qiuxia, karena kasusnya memang demikian. Ia harus bertanggung jawab sebagai manajer penjualan. Pemotongan gaji 1 bulan mungkin tak terhindarkan, karena kontrak senilai 50 juta dolar itu bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun Li Qingfeng mengungkapkan isi hati Wan Qiuxia kepadanya, ia tidak terlalu berharap padanya. Apa yang bisa Li Qingfeng lakukan dengan Ye Corporation? Berbeda dengan perusahaan kecil lainnya, Ye Corporation adalah perusahaan yang kaya dan berpengaruh. Ya, sebelumnya, King Feng Li pernah membantu Xiao Yuezhang mengambil kembali uang kompensasi senilai 1 juta dolar atas pelanggaran kontrak dari geng Sanyuan, tetapi mereka hanyalah para pengganggu, bukan perusahaan kaya seperti Ye Corporation. Kak Xia, jangan khawatir. Kamu tidak bisa mengambil kembali uang itu hanya dengan duduk di kantor. Bagaimana kalau pergi keluar denganku? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum. Keluar? Kemana? Tentu saja kami akan pergi ke Ye Corporation untuk mengambil uangnya kembali, Saudari Xia. Perusahaan Ye adalah perusahaan yang sangat besar. Saya sudah beberapa kali ke sana, tetapi mereka tidak mau memberikan uangnya, kata Wan Qiuxia dengan nada sedih. Dia kesal karena menceritakan pengalamannya di Ye Corporation saat berusaha mendapatkan kompensasi atas pelanggaran kontrak. CEO Ye Corporation tidak memberinya uang, dan bahkan menatapnya dengan penuh nafsu, yang sungguh menjijikkan. Bab 464. Yawang ingin balas dendam. Saudari Xia, ikut aku. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. King Feng bangkit dan meraih tangan Wan Qiuxia sambil berjalan keluar. Dia juga membantu Ice Snow Corporation dengan membantu Wan Qiuxia. Tangan Wan Qiuxia sangat lembut dan nyaman. King Feng menikmati memegang tangannya tetapi Wan Qiuxia tersipu malu dan jantungnya berdebar kencang. Hubungannya dengan King Feng masih ambigu. Namun, mereka tetap tidak boleh menunjukkan rasa sayang di kantor. Namun, mereka juga pernah menciumnya dan bahkan menjadi pacarnya. King Feng, lepaskan aku. Tidak baik kalau ada yang melihat kita, kata Wan Qiuxia malu-malu dengan suara rendah. King Feng tersenyum, tetapi tidak melepaskannya. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Secara kebetulan, mereka bertemu Yong Huang segera setelah mereka meninggalkan kantor. Kalian, kata Yong Huang terkejut saat melihat King Feng dan Wan Qiuxia. Dia baru saja datang ke departemen penjualan. Tentu saja dia mengenal Xiao Wan Qiu yang cantik, tetapi dia terkejut melihat mereka bergandengan tangan. Lagi pula, King Feng hanyalah karyawan biasa. Harus diakui, Yong Huang sangat tidak tahu apa-apa, seolah-olah ia hidup di bawah batu. Ia tidak tahu sama sekali tentang identitas King Feng. Bodoh, apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita cantik? Tanya King Feng dingin sambil melirik Yong Huang. Yong Huang hendak mengamuk tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya karena Wan Qiuxia hadir. Dia bukan orang bodoh. Jelas bahwa Xiao Wan Qiu dan King Feng memiliki hubungan khusus. King Feng mengabaikan Yong Huang dan meninggalkan Ice Snow Corporation bersama Wan Qiuxia. Teman, tunggu saja. Aku akan menemukan kakekku malam ini. Sebentar lagi, aku akan menendangmu keluar dari perusahaan es dan salju, gumam Yong Huang dalam hati. King Feng, kau seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Yong Huang. Identitasnya tidak sederhana, kata Wan Qiuxia kepada King Feng setelah mereka meninggalkan perusahaan es dan salju. King Feng mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, tidak sederhana.
Bukankah kakeknya hanya seorang anggota pendiri? Oh, kenapa kau memanggilnya idiot kalau kau tahu kakeknya adalah salah satu pendiri perusahaan? Karena dia mengganggu pemandangan. Petik 2. Wan Qiuxia menatap King Feng tanpa berkata-kata. Kenapa menghinanya hanya karena dia menyebalkan? Apa kau akan memukulnya kalau dia membuatmu kesal? King Feng berjalan ke tempat parkir dan mengendarai mobil biasa menuju Ye Corporation. Mobil itu milik Wan Qiuxia. Mobil itu merupakan pilihan ekonomis yang disukai banyak warga Huaxia. Wan Qiuxia menghabiskan $200.000 dan membeli mobil matic putih dengan spesifikasi tertinggi. Sungguh menyenangkan mengendarainya. Para wanita menyukai warna putih dan merah. Namun, saat mengendarai mobil putih, King Feng merasa agak canggung. Sebenarnya, ia lebih suka mobil merah. King Feng melaju kencang menuju Ye Corporation. 30 menit kemudian, keduanya tiba di Ye Corporation. Ye Corporation terletak di pusat kota. Perusahaan ini merupakan perusahaan besar dengan gedung 18 lantai. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang seperti farmasi, real estate, dan pariwisata. Perusahaan Ye dimiliki oleh keluarga Ye. Keluarga Ye telah menggantikan keluarga Chen dan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Es, jadi mereka jelas sangat kuat. King Feng dan Wan Qiuxia tiba di luar gedung tetapi mereka dihentikan oleh petugas keamanan perusahaan. Satpam itu berotot. Seseorang yang bisa menjadi satpam di perusahaan sebesar itu haruslah kuat. Kebanyakan satpam adalah pensiunan tentara. Pria berotot ini adalah pensiunan anggota operasi khusus. Berhenti, ini Ye Corporation. Orang asing dilarang masuk, kata petugas keamanan bertubuh jangkung itu sambil menghalangi jalan mereka dengan tangannya. Telapak tangannya kasar dan banyak kapalan. Jelas itu akibat olahraga jangka panjang. King Feng berkata, saya di sini untuk menemui CEO Anda. Petik 2. CEO kami sangat sibuk. Tidak ada yang bisa menemuinya. Saya karyawan Ice Snow Corporation. Saya di sini untuk menagih denda. Anda bisa menelepon dan memberitahu CEO Anda. CEO bilang dia tidak akan menerima siapapun dari Ice Snow Corporation. Tidak ada seorang pun dari Ice Snow Corporation yang boleh masuk, kata petugas keamanan jangkung itu sambil menggelengkan kepala. Mendengar kata-kata penjaga keamanan itu, alis King Feng berkerut. Kilatan ketidaksenangan muncul di matanya. Jelas baginya bahwa CEO Ye Corporation tidak mau membayar denda. Ia bahkan memberitahu petugas keamanan untuk mencegah siapapun dari Ice Snow Corporation memasuki perusahaan. King Feng, mereka tidak mengizinkan kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wan Qiuxia sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir. Kenapa kita tidak masuk saja karena mereka bilang begitu? Aku bertekad untuk masuk hari ini, kata King Feng sambil melangkah maju. Ekspresi penjaga keamanan yang tinggi itu berubah ketika melihat King Feng mengabaikan peringatannya. Ia mengepalkan tangannya dan melambaikannya ke arah King Feng. Ia bertekad untuk memberi pelajaran pada orang ini. Tamparan. Dengan cepat, ia meraih tinju penjaga keamanan itu dan mendorongnya ke tanah. Penjaga keamanan itu mendarat di pantatnya. Penjaga keamanan yang tinggi itu menyadari bahwa kekuatan King Feng sangat kuat, sehingga ia segera menghubungi penjaga keamanan lainnya. Kemudian, ia mengayunkan tinjunya ke arah King Feng. Sayangnya, para penjaga keamanan ini bukanlah tandingan bagi King Feng. Namun, mereka berhasil dikalahkan hanya dalam beberapa serangan. King Feng menatap para penjaga keamanan di tanah dengan jijik. Ia menggenggam tangan Wan Qiuxia dan berjalan menuju kantor CEO. Saat ini, di kantor CEO, seorang pemuda duduk di kursi kantor. Ia menatap keindahan di hadapannya dengan penuh gairah. Pemuda itu bernama Bin Ye. Dia adalah tuan muda keluarga Ye dan CEO perusahaan Ye. Seorang wanita cantik duduk di hadapan Bin Ye. Wajahnya menggoda dan lipstiknya cerah. Ia mengenakan gaun ungu berpotongan rendah yang memperlihatkan belahan dadanya. Jelas, wanita cantik ini sedang mencoba merayu Bin Ye. Kalau tidak, dia tidak akan berdandan secantik itu. Ya Wang, aku benar-benar punya perasaan padamu. Aku sudah lama mengejarmu. Jadilah pacarku, kata Bin Ye penuh cinta. Aku mau jadi pacarmu kalau kamu janji bantu aku satu hal, kata Ya Wang sambil tersenyum menggoda. Dia cantik sekali. Aku akan melakukan apapun agar kau mau jadi pacarku, kata Bin Ye penuh semangat. Wajahnya memerah karena gembira. Aku ingin mati saja. Kalau kau berjanji membunuhnya, aku akan jadi pacarmu, kata Ya Wang dengan penuh kebencian sambil menggertakkan giginya. Bab 465. Ya Wang yang kejam. Ya Wang, kenapa kau ingin King Feng mati? Tanya Bin Ye sambil mengerutkan kening. Dia tentu tahu tentang King Feng. Dulu, dia pernah merampas gaun pengantin darinya. Dia kesal dengan tindakannya dan menyewa sekelompok preman untuk memberi pelajaran pada King Feng.
Akhirnya, dia dipukuli lagi oleh para preman itu. Bin Ye ingat betul bahwa para preman itu memanggil King Feng dengan sebutan, kakek Li. Ia bukan orang bodoh. Dari sebutan itu, ia tahu bahwa King Feng memang luar biasa. Ia pasti sangat kuat. Bin Ye sangat kaya tetapi dia tidak terlibat dalam dunia bawah tanah. Yao Wang tahu Bin Ye ketakutan. Secercah ketidaksenangan muncul di wajahnya yang menggoda. Ia berkata dengan sedih, Bin Ye, kau takut pada Li Qingshan. Kau tidak berani membunuhnya. Yao Wang, bukannya aku takut padanya. Biar ku beritahu, Li Qingfeng bukan orang biasa. Dia sangat kuat, kata Bin Ye. Bin Ye, aku sudah bilang. Kalau kamu janji membunuh King Feng untukku, aku mau jadi pacarmu. Yao Wang, bisakah kau memberitahuku mengapa kau ingin membunuh King Feng? King Feng membunuh ayahku, harimau penguasa langit, kata Yao Wang dengan penuh kebencian. Orang cenderung membenci orang lain dan menyalahkan mereka tidak memikirkan kesalahan yang mereka buat. Yao Wang ingin membunuh King Feng karena dialah yang membunuh ayahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa dialah yang membunuhnya karena harimau penguasa langit menabrak truk dan menyebabkan Sue Lin koma. Bin Ye tertegun. Ia bertanya dengan heran, Yao Wang, paman dibunuh oleh Li Qingfeng. Ya, aku ingin balas dendam. Kalau kau bisa membunuh King Feng untukku, aku bukan hanya akan jadi pacarmu. Aku setuju untuk menikahimu. Menikahlah denganku. Secercah kebahagiaan terpancar di wajah Bin Ye. Ia menyukai Yao Wang, jadi ia sangat gembira mendengar Yao Wang bersedia menikah dengannya. Baiklah, aku berjanji akan membantumu membunuh King Feng. Tapi, King Feng terlalu kuat. Kita tidak bisa menang melawannya. Bin Ye, aku tahu bahwa King Feng sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh ayahku. Kita bisa meracuninya. Meracuninya? Apa maksudmu? Sederhana sekali. Perusahaanmu berutang $5 juta kepada Ice Snow Corporation karena melanggar kontrak, kan? Kau bisa memberi mereka suplemen nutrisi yang diproduksi oleh perusahaan itu. Kalau kau meracuni suplemen nutrisi itu, kita bisa membunuh King Feng, kata Yao Wang dengan nada bengis. Harus diakui, Yao Wang adalah wanita yang cerdas. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan King Feng hanya dengan bertarung. Lagi pula, ayahnya, harimau penguasa langit, adalah seorang ahli tempur, tetapi ia tetap dibunuh oleh King Feng. Karena itu, ia berpikir untuk meracuni King Feng. Meracuninya. Bin Ye bersemangat mendengar ide itu. Mereka pasti bisa membunuh King Feng dengan meracuninya. Kring-kring-kring gelombang. Bin Ye dan Yao Wang sedang mendiskusikan cara membunuh King Feng ketika telepon tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kepala keamanan. Bin Ye mengangkat telepon dan berkata, ada apa? Cepat bicara, aku sangat sibuk. CEO, 2 orang dari Ice Snow Corporation baru saja menuju ke atas. Bukankah sudah kubilang untuk menghentikan siapapun dari Ice Snow Corporation? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa masuk? CEO, salah satunya adalah Li Qingfeng, yang satunya lagi Xia Wanqiu. Dia mengalahkan semua anggota tim keamanan dan langsung menuju ke atas, kata petugas keamanan itu sambil menahan sakit. Jelas dia terluka parah akibat pemukulan itu. Ekspresi Bin Ye berubah dan dia berkata kepada Yao Wang, cepat sembunyi. Petugas keamanan bilang bahwa King Feng dan Wan Qiuxia sedang menuju ke atas sekarang. Ekspresi Yao Wang berubah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia segera mencari tempat persembunyian. Yao Wang bersembunyi di tempat terpencil. Ia bersembunyi di balik pintu tersembunyi di belakang kantor yang mengarah ke sebuah ruangan kecil tempat Bin Ye biasa minum dan menggoda wanita. Itu adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi Yao Wang. Banting. Tepat setelah Yao Wang bersembunyi, pintu kantor didorong terbuka. King Feng dan Wan Qiuxia masuk ke dalam kantor. Bin Ye terkejut ketika melihat Li Qingfeng. Ia berkata, Li Qingfeng, apa kau tidak tahu harus mengetuk pintu sebelum masuk kantor? Lagi pula, siapa yang menyuruhmu masuk? Pertama-tama, aku tidak suka mengetuk pintu. Kedua, aku masuk kalau mau. Bagaimana kau bisa menyuruhku melakukan apa? Tanya King Feng ringan kepada Bin Ye. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Hubungan mereka buruk, jadi dia tidak perlu mempedulikan perasaannya. Bin Ye tertegun sejenak. Ia tercekat oleh kata-kata King Feng. King Feng Li, ini kantor CEO Ye Corporation. Cepat pergi atau aku akan memanggil petugas keamanan. Kamu tidak perlu menelepon mereka. Aku sudah mengalahkan para pecundang itu. Kau, keluar, kata Bin Ye sambil tiba-tiba berdiri. Dia tahu bahwa King Feng sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat itu. Dia bahkan bisa mengalahkan penjaga keamanan yang merupakan bagian dari operasi khusus. King Feng tersenyum dingin dan berkata,
aku akan pergi jika kau membayar denda 5 juta dolar yang kau berutang pada Ice Snow Corporation. Petik 2. Bin Ye hendak menolak permintaannya ketika teringat kata-kata Yawang. Tiba-tiba ia mendapat ide. King Feng Li, begini saja, aku tidak punya uang untuk membayarmu. Tapi perusahaan kami punya banyak suplemen nutrisi yang sangat manjur. Aku bisa membayarmu dengan suplemen nutrisi senilai 5 juta dolar, kata Bin Ye sambil tersenyum tipis. Membayar kembali dengan suplemen nutrisi. King Feng tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Bin Ye mau membalas mereka dengan suplemen nutrisi. Ia menoleh ke arah Wan Qiuxia dan berkata, Kak Xia, bagaimana menurutmu? Bolehkah? Wan Qiuxia melirik Bin Ye. Ia tahu bahwa pria itu bertekad untuk tidak mengembalikan uangnya. Mereka memang tidak akan bisa mendapatkan kembali uangnya, tetapi tidak masalah jika mereka bisa mendapatkan suplemen nutrisi senilai 5 juta dolar. Lagi pula, suplemen nutrisi yang diproduksi oleh Ye Corporation terkenal di kota es. Namun, ia juga tidak bisa mengambil keputusan. Karena itu, ia menghubungi Suelin dan meminta pendapatnya. Melalui telepon, Suelin memberitahu Wan Qiuxia bahwa mereka boleh saja mendapatkan kembali suplemen nutrisi senilai 5 juta dolar. Suplemen nutrisi tersebut dapat digunakan sebagai hadiah karyawan selama liburan. Baiklah, saya setuju. Kapan Anda akan memberi kami suplemen nutrisi? Tanya Wan Qiuxia. Besok pagi. Kalian bisa mengambil suplemen nutrisinya besok. Oh ya, Li Qingfeng harus datang mengambilnya, kata Bin Ye. Ia akan menyiapkan hadiah besar untuk Li Qingfeng besok. Ia harus memberikannya langsung kepadanya. Baiklah, kami akan mengambilnya besok, kata Wan Qiuxia ringan. Ia lalu berbalik dan meninggalkan kantor CEO bersama King Feng. Wan Qiuxia membenci Bin Ye, jadi dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengannya. Dia segera pergi setelahnya. Bab 466. Seranggagu bertindak lagi. Keluarlah, Yawang, King Feng dan Wan Qiuxia sudah pergi, kata Bin Ye ke ruangan tersembunyi di balik pintu. Yawang melangkah menggoda ke depan dan menciumnya dengan bibir merahnya. Ia berkata sambil tersenyum, kau hebat. Ciuman ini hadiah untukmu. Wajah Bin Ye memerah karena gembira. Ia tak menyangka Yawang akan menciumnya. Yawang, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Bin Ye. Sejujurnya, Bin Ye juga sangat marah kepada Lily. Sebelumnya, Lily pernah dipukuli oleh Lily. Kali ini, ia bahkan memukuli petugas keamanan perusahaan. Jelas, Lily tidak menghormatinya. Sebagai tuan muda perusahaan Ye, Bin Ye tidak bisa menerima perbuatannya. Ia ingin membalas dendam kepada King Feng. Yawang tersenyum menggoda dan berkata, kamu bicaranya tadi benar sekali. Besok mereka datang dan mengambil suplemen nutrisinya. Saat King Feng datang, kamu bisa langsung memberinya satu set suplemen nutrisi yang sudah kami racuni. Bagus. Yawang, idemu bagus sekali. Aku serahkan ini padamu, kata Bin Ye kepada Yawang. Meskipun ia ingin memberi pelajaran pada King Feng, ia tidak ahli dalam meracuni orang lain, jadi ia menyerahkannya pada Yawang. Yawang tersenyum dingin. Kilatan kekejaman muncul di matanya, tenang saja, aku akan meracuni suplemen nutrisi dan memberi hadiah besar untuk King Feng. Saat ini, King Feng dan Xia Wanqiu telah meninggalkan perusahaan Ye. Ia tidak tahu bahwa konspirasi melawannya telah dimulai. King Feng, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa masuk ke Ye Corporation atau mendapatkan kembali kompensasi atas pelanggaran kontrak, kata Wan Qiuxia dengan penuh rasa terima kasih. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, Saudari Xia, kita berteman. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu. Petik 2. Wajah Wan Qiuxia memerah mendengar kata-kata itu. Ia sangat malu. Ia teringat kembali 2 minggu lalu ketika ia meminta King Feng untuk menjadi pacarnya. Saat itu, King Feng telah menciumnya. King Feng sedang fokus berjalan dan tidak menyadari wajah Wan Qiuxia yang memerah. Hal ini membuat Wan Qiuxia sedikit kecewa. Setelah menyelesaikan masalah tentang penalti, keduanya melaju menuju Ice Snow Corporation. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Ice Snow Corporation. Kakak Li, kamu mau pergi kemana? Sis menghentikan King Feng saat dia baru saja masuk ke departemen penjualan. Saya pergi bersama Suster Xia untuk menagih denda perusahaan. Hukuman karena melanggar kontrak. Kakak Li, apakah Anda berbicara tentang denda 5 juta dolar yang harus dibayarkan perusahaan Ye kepada kita? Kakak Xia sudah datang berkali-kali, tetapi mereka menolak membayar. Siapa aku? Ketika aku pergi, Bin Ye langsung setuju untuk membayar. Dia memintaku untuk mengambil suplemen nutrisi senilai 5 juta dolar besok sebagai pembayaran kembali. Kakak Li, kamu hebat, kata Xiao Yuezhang dengan mata berbinar-binar. Dia tahu bahwa Ye Corporation adalah perusahaan besar di kota es, sangat sulit untuk mendapatkan uangnya,
tetapi setelah mengunjungi Ye Corporation, dia berhasil mendapatkannya. Saat itu tengah hari dan waktunya makan siang. Karyawan Ice Snow Corporation mendapat waktu istirahat makan siang selama 90 menit dari pukul 12 sampai pukul 1.30 siang. Karyawan dapat memilih untuk tidur siang atau bermain selama waktu istirahat. Hal ini akan membantu mereka menghilangkan rasa lelah dan bekerja lebih efisien di sore hari. Saat makan siang, King Feng tidak pergi ke food court, melainkan ke kantor CEO. Ketika tiba di kantor CEO, Su Elin masih sibuk bekerja. Wanita yang fokus adalah yang paling cantik. Su Elin sangat menawan. Karena ia sedang menunduk dan bekerja, dengan mudahnya ia bisa merasakan payudaranya dari atas. Tak hanya itu, Su Elin juga mengenakan bra hitam hari ini. King Feng menatapnya dengan tatapan panas. Ia hampir mimisan. Su Elin sedang sibuk bekerja ketika ia merasakan tatapan serigala lapar. Tatapan agresif itu membuatnya tidak nyaman. Su Elin mendongak dan langsung melihat King Feng. Namun, penampilan King Feng agak aneh. Matanya merah darah seperti serigala. Ada semburat hijau di dalam matanya yang merah darah. Matanya tampak menakutkan. Suamiku, kenapa matamu merah dengan semburat hijau? Su Elin mengerjapkan matanya dengan bingung. Oh tidak, tubuhku mulai bermasalah lagi, kata King Feng, merasa otaknya kabur dan ia tak bisa mengendalikan diri. Ia ingin bercinta dengan Su Elin. Tidak, tidak. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ini kantornya. Aku sudah berjanji hanya akan berhubungan seks dengannya setelah pernikahan. King Feng menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Darah mulai merembes keluar dari bibirnya, tetapi itu belum cukup. Matanya masih merah dan hijau. Ia merasa tak bisa mengendalikan tindakannya. Sepertinya ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Air, air, air. Tiba-tiba, Li King Feng teringat kata-kata Ril. Ril pernah berkata bahwa Li King Feng bisa memercikkan air ke wajahnya ketika ia tak bisa mengendalikan diri. Mendengar itu, King Feng dengan susah payah mengambil cangkir air di meja Su Elin dan menyiramkannya ke wajahnya. Memercikkan. King Feng menuangkan semua air di dalam cangkir ke wajahnya. Wajah, rambut, mata, dan hidungnya basah semua. Ia benar-benar basah kuyup. Pikirannya langsung jernih dan api dalam dirinya pun padam. Mengapa kau menyiramkan air ke tubuhmu? Su Elin bertanya dengan bingung sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengerti tindakan King Feng. Tatapan dan tindakan King Feng begitu aneh. Untuk sesaat, Su Elin bertanya-tanya apakah pria di depannya adalah King Feng. King Feng tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Aku agak kepanasan, jadi aku minum air untuk menghilangkan dahagaku. Petik 2. King Feng tidak ingin Su Elin mengkhawatirkannya jadi dia tidak menceritakan masalah pada tubuhnya. Lebih lanjut, meskipun ia mengatakan yang sebenarnya, King Feng tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Sepertinya ia harus pergi ke Gunung Wudang dan menemui guru biksu itu. Biksu itu mungkin tahu sesuatu. Apa? Minum air untuk menghilangkan dahagamu. Su Elin memutar matanya. Kenapa kamu menyiramkan air ke wajahmu? Bagaimana kamu bisa minum air kalau airnya terciprat ke wajahmu? Meskipun tindakan King Feng aneh, Su Elin tidak bisa menginterogasinya jika dia tidak mau bicara. Lagi pula, memercikkan air ke wajah bukanlah tindakan yang mulia. Su Elin, sudah siang. Ayo makan, kata King Feng sambil tersenyum setelah pikirannya jernih. Bab 467. Makan siang dengan Su Elin. Su Elin melihat arlojinya dan mendapati hari sudah siang. Setelah diingatkan oleh King Feng, ia merasa cukup lapar. Baiklah, ayo pergi, kata Su Elin dengan senyum menawan saat dia berjalan ke tempat jajan bersama King Feng. Su Elin bertubuh tinggi dan menggoda, dan aroma tubuhnya yang menggoda tercium saat ia berjalan, menarik perhatian King Feng. Pujasera ini dibagi menjadi 3 area. Area pertama adalah area CEO, area kedua diperuntukkan bagi para petinggi, dan area terakhir adalah ruang makan karyawan. CEO tentu saja tidak bisa makan malam bersama karyawan lain. Ia harus memikirkan urusan perusahaan bahkan saat makan. Ruang makan karyawan terlalu bising. King Feng dan Su Elin langsung menuju ruang makan CEO. Ruang makan itu berupa bilik seluas 20 kaki persegi yang dihiasi marmer putih. Meskipun tidak luas, bilik itu cukup besar untuk mereka berdua. Karena hanya ada mereka berdua, mereka tidak minum anggur. Su Elin juga tidak suka alkohol, jadi mereka minum teh. 3 cangkir anggur dapat membantu mempererat hubungan bisnis, seteko teh dapat memperluas usaha. Orang utara senang minum dan menjalin hubungan sambil minum. Orang selatan lebih suka minum teh. Ice Snow Corporation memiliki lebih banyak karyawan perempuan sehingga mayoritas orang lebih suka minum teh. Terdapat toko teh khusus di dalam pujasera perusahaan. Tak lama kemudian, 2 cangkir teh oolong disajikan di meja.
King Feng menuangkan secangkir teh untuk Su Elin dan menyesapnya sendiri. Tehnya terasa nikmat, aromanya memenuhi tenggorokannya. Mereka berdua memesan 4 hidangan. Mereka tidak akan bisa menghabiskan semua makanan jika memesan terlalu banyak. Mereka memesan 4 mangkuk nasi. King Feng makan 3 mangkuk nasi, sementara Su Elin makan 1 mangkuk nasi. Nafsu makan pria selalu lebih besar daripada nafsu makan wanita. Mereka berdua membahas masalah perusahaan sambil makan malam. King Feng, aku merasa aku bisa mengembangkan perusahaan, kata Su Elin sambil tersenyum sambil memakan sepotong sayuran. King Feng mengerutkan alisnya dan berkata, Anda ingin memperluas perusahaan. Sejujurnya, King Feng tidak ingin Su Elin memperluas perusahaan. Jika perusahaan berkembang, akan ada lebih banyak kesepakatan bisnis dan proyek. Su Elin akan semakin sibuk. Ia tidak ingin Su Elin terlalu sibuk. Namun, King Feng juga tahu bahwa Su Elin suka sibuk. Ia adalah wanita kuat yang ditakdirkan untuk menjadi pengusaha. Ia ingin perusahaannya menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Dibandingkan dengannya, Su Elin lebih malas dan santai. Tentu saja, jika Su Elin benar-benar ingin mengembangkan perusahaan, King Feng pasti akan mendukungnya. Lagi pula, mereka berdua memiliki tujuan masing-masing, dan dia tidak bisa menghentikan impian Su Elin hanya karena pilihannya. Lihat, Ice Snow Corporation sudah menjadi perusahaan nomor 1 di SCT. Saya sedang mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang di kota lain, kata Su Elin sambil tersenyum. Itu bisa saja, tapi bagaimana kau akan membagi sahamnya? Apa kau masih akan membagi keuntungan dengan 3 anggota pendiri di Dewan Direksi? Tanya King Feng sambil makan sesendok nasi. Sejujurnya, King Feng tidak menentang ide Su Elin. Ekspansi perusahaan memang baik. Namun, King Feng merasa tidak nyaman jika ketiga anggota pendirinya mendapatkan 60% keuntungan. Su Elin telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk perusahaan. Ia sering lembur dan begadang. 3 anggota pendiri lainnya tidak melakukan apapun selain dengan mudah mengambil 60% keuntungan. Lagi pula, mereka masih belum puas dan menginginkan keuntungan lebih. Saya juga khawatir. Saya takut para direktur akan membuat keributan jika saya mendirikan kantor cabang, kata Su Elin dengan sedih. Tenang saja, jika mereka bertiga sampai mencari masalah denganmu, aku akan memberi mereka pelajaran. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan. Lagi pula, mereka seniorku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekerasan. Aku akan menggunakan cara yang lebih lembut, kata King Feng sambil tersenyum. Ada banyak cara untuk memberi pelajaran kepada seseorang selain menggunakan kekerasan. Setiap orang punya kelemahan, dan hanya perlu menemukan kelemahan mereka dan menggunakannya untuk melawan mereka. Mereka berdua mengobrol sambil makan. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk kembali bekerja. Kembali ke departemen penjualan, King Feng merasa sedikit bosan. Su Elin bertanggung jawab atas pengarahan perusahaan. Departemen penjualan hanya bertanggung jawab atas penjualan perusahaan. Dia telah membantu perusahaan mendapatkan beberapa kemitraan besar. Dia adalah penjual nomor 1 di perusahaan tersebut. Setelah merenung sejenak, tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang ketiga anggota pendiri. Ia bisa meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi mereka. King Feng bertanya kepada rekan-rekannya di departemen penjualan. Ia tidak tahu banyak tentang ketiga anggota pendiri. Mereka semua adalah petinggi perusahaan. Meskipun rekan-rekannya tahu nama mereka, mereka tidak tahu banyak tentang mereka. Oh ya, biar aku cari Suster Xia. Dia pasti tahu karena dia juga atasan, kata King Feng dalam hati sambil berjalan ke kantor Wan Qiuxia. 5 menit kemudian, ia tiba di kantor Wan Qiuxia. Ia tersenyum dan berkata, Saudari Xia, apakah Anda sibuk? Wan Qiuxia sedang menyusun laporan penjualan departemen penjualan. Ia meletakkan kertas-kertas itu di tangannya ketika melihat King Feng. Ia bertanya, King Feng, ada apa? Saudari Xia, saya ingin tahu sedikit tentang ketiga anggota pendiri. Apakah Anda tahu banyak tentang mereka? Tanya King Feng sambil tersenyum. Wan Qiuxia berpikir sejenak dan berkata, aku tahu sedikit tentang mereka. Mereka adalah Tian Xiang Huang, De Kuan Yu, dan Zhong Jizhou. Mereka mendirikan perusahaan bersama kakek Su Elin. Saudari Xia, apakah Anda tahu di mana mereka tinggal? Saya tidak tahu di mana Tian Xiang Huang tinggal tetapi saya tahu bahwa De Kuan Yu dan Zhong Jizhou keduanya tinggal di komunitas bahagia. Terima kasih, Suster Xia, kata King Feng sebelum pergi. Wan Qiuxia mengerutkan kening saat melihat sosok King Feng yang pergi. Ia tidak mengerti mengapa King Feng menanyakan alamat para anggota pendiri. Lalu, mengapa ia langsung pergi setelah bertanya? King Feng tidak memberitahu Wan Qiuxia bahwa ia meminta alamat ketiga anggota pendiri agar ia bisa menyelidiki mereka. Itu bukanlah perbuatan mulia dan lebih baik jika tidak banyak orang yang tahu tentang tindakannya. King Feng kembali ke departemen penjualan dan meminta cuti sehari sebelum meninggalkan kantor.
Ia tidak berencana kembali bekerja pada sore hari. Ia berencana menyelidiki para anggota pendiri. Tentu saja, King Feng tidak tahu alamat Tianyang Huang, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki De Kuan Yu dan Zhongji Zhou terlebih dahulu. Bab 468. Dua orang tua mesum. Happy Community adalah komunitas kelas atas di Eastern Sea City. Namun, sebagian besar penghuninya adalah lansia. Oleh karena itu, lingkungan komunitas ini damai dan tenang. Tempat ini cocok untuk para pensiunan lansia. Setibanya di komunitas bahagia, King Feng tercengang. Komunitas itu terletak tepat di depan danau buatan kota Laut Timur. Di dalam komunitas itu terdapat banyak pohon tinggi. Komunitas itu sangat bersih dan tanpa noda. Tepat saat ia hendak memasuki kompleks perumahan, penjaga pintu menghentikannya. Ia berkata bahwa sudah menjadi aturan komunitas bahwa orang asing dilarang masuk. Suau. King Feng mengeluarkan 2.000 yuan dan memberikannya kepada penjaga pintu. Mata penjaga pintu berbinar. Uang itu hampir setengah dari gaji bulanannya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Bolehkah saya masuk sekarang, kata King Feng sambil tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Oh ya, apakah kamu tahu di mana De Kuan Yu dan Zhongji Zhou tinggal? Mereka tinggal di gedung Blok A nomor 2. Yang satu tinggal di lantai 9. Yang satu lagi tinggal di lantai 10. Mereka tetangga, kata penjaga pintu sambil tersenyum sambil memegang uang $200. King Feng mengabaikan penjaga pintu dan berjalan menuju permukiman itu. Ia tiba di lantai 9 tempat De Kuan Yue tinggal. Ia mendengarkan dengan saksama dan mendapati bahwa tidak ada suara apapun di dalam apartemen. Tidak ada seorang pun di rumah. Kemudian, tibalah King Feng di rumah Zhou Zhongji. Terdengar suara-suara dari apartemen. Pasti ada sesuatu di rumah. Tapi ada pintu keamanan di lantai 10. Dia tidak bisa masuk secara langsung. Tentu saja, pintu keamanan itu bukan apa-apa bagi King Feng. Dia bisa masuk kapan saja. Tapi dia akan memberitahu orang-orang di dalam rumah jika dia melakukannya. King Feng merenung sejenak dan menemukan sebuah ide. Ia bisa masuk dari balkon. King Feng sangat efisien. Ia pergi ke bagian belakang kompleks perumahan dan memanjat gedung menggunakan pipa air, pagar balkon, dan jaring pengaman. Dia seperti Spider-Man. Anggota tubuhnya seperti magnet dan menempel di dinding. Dia memanjat dinding gedung dengan cepat. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka akan tercengang. King Feng memanjat dinding gedung seperti Spider-Man. Tak lama kemudian, ia tiba di balkon lantai 10. Jendela balkon di lantai 10 terbuka. Jelas, tak seorang pun menyangka seseorang akan naik 10 lantai. Maka, mereka membuka jendela untuk mengalirkan udara. King Feng memanjat balkon dan jendela. Ia melangkah dengan hati-hati ke dalam apartemen. Tepat saat ia memasuki apartemen, ia mendengar suara aneh. Yamate gelombang TL, frasa yang paling sering diucapkan bintang porno Jepang. Bibir King Feng berkedut. Suara itu pasti familiar bagi siapapun yang pernah menonton film porno Jepang. Dengan hati-hati, ia menggeser tirai ruang tamu dan melihat ke dalam. Seperti dugaannya, ia mendapati dua pria tua sedang masturbasi di sofa. Apa-apaan ini? Orang tua zaman sekarang begitu terbuka. King Feng terdiam dan merasa ketinggalan zaman. King Feng segera mengeluarkan ponselnya dan memotret para pria tua mesum itu. Ia lalu menyimpan foto-foto itu ke ponselnya. Pria tua botak di sebelah kanan berkata, Zhongji Zhou, film ini bagus ya. Zhongji Zhou yang berkacamata berkata, De Kuan Yu, kau orang tua mesum. Kau sudah tua sekali, tapi masih saja menonton film-film ini. Zhongji Zhou, berhenti berpura-pura. Kamu juga nonton filmnya. Kudengar kamu punya simpanan. De Kuan Yu, kukira kau orang baik, tapi ternyata kau juga punya anak haram. Terserahlah, kita berdua bukan orang baik. Kita tidak berhak mengkritik satu sama lain. Kedua lelaki tua itu saling menghina dan membeberkan aib masing-masing. Tentu saja, kedua pria ini bukanlah orang baik. Karena itu, mereka berdua memiliki kelemahan di tangan satu sama lain. De Kuan Yu mengerutkan kening dan berkata, Zhongji Zhou, apa pendapatmu tentang saran Tianyang Huang untuk menambah saham kita di perusahaan? Zhongji Zhou terkekeh dan berkata, menurutku idenya bagus. Kita masing-masing hanya punya 20% saham di perusahaan. Itu terlalu sedikit. Suelin sendiri punya 40% saham perusahaan. Menurutku, saham perusahaan seharusnya dibagi rata di antara kita berempat. Masing-masing dari kita seharusnya punya 25%. Ya, saya juga berpikir stok kita perlu ditambah. Saya masih harus memberi makan anak haram saya. Ya, majikanku juga butuh uang. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang disarankan Tianyang Huang. Kita semua bisa mendapat masalah jika Suelin
Jika dia menolak menambah stok kita, kita akan bersatu dan menghadapinya. Kedua lelaki tua itu terkekeh seperti dua orang mesum. Berdiri di balik tirai, King Feng merekam percakapan mereka. Hatinya bergejolak karena amarah. Suelin bekerja keras setiap hari dan memberikan 60% keuntungannya kepada kalian, tetapi ketiga orang tua ini tidak puas dengan stok mereka dan menginginkan lebih. Hehe, gelombang kalian sudah tua sekali, tapi masih punya energi untuk menonton film porno, kata King Feng sambil tiba-tiba keluar dari balik tirai. Tatapannya dingin sekali. Kedua lelaki tua itu langsung pucat pasi ketika melihat King Feng. Mereka berpikir, ada apa ini? Bagaimana mungkin ada orang lain di apartemen ini? Zhong Jizhou adalah pemilik apartemen itu. Ia bertanya, teman, siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk ke apartemen saya? Oh, perkenalkan. Nama saya Li King Feng, saya seorang salesman di Ice Snow Corporation, kata Li King Feng memperkenalkan dirinya. Penjual Ice Snow Corporation. Kedua lelaki tua itu bertukar pandang lega. Awalnya mereka mengira itu orang penting, tetapi ternyata hanya seorang salesman. Kedua lelaki tua itu adalah anggota pendiri dewan direksi, tetapi mereka hanya menerima keuntungan perusahaan dan tidak pernah datang ke perusahaan. Karena itu, mereka tidak pernah bertemu dengan King Feng. Namanya terdengar familiar, tetapi mereka tidak ingat di mana mereka pernah mendengarnya. Tiba-tiba, ekspresi De Kuan Yu berubah. Ia berkata dengan suara rendah, Zhong Jizhou, saya punya kerabat jauh yang bekerja di perusahaan. Saya ingat dia pernah mengatakan bahwa suami CEO itu bernama Li King Feng. Zhong Jizhou tertegun. Ia bertanya, suami CEO Lin Sui. Bahagia. Bagaimana mungkin mereka bahagia? Mereka berdua sedang menonton film porno dan mendiskusikan bagaimana mereka harus berkonspirasi melawan Suelin. Pastilah, King Feng mendengar semua yang mereka katakan. Bagaimana mungkin mereka bahagia? Zhong Jizhou bereaksi cepat. Ia merayu pengontrol TV dan mematikannya. Ia berkata dengan suara dingin, King Feng Li, aku tidak peduli siapa kau. Ini rumahku. Silakan pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi. Bab 469. King Feng bukan orang biasa. Cek-cek, Zhong Jizhou. Memangnya kenapa kalau ini rumahmu? Kenapa aku tidak boleh masuk? Tanya King Feng dengan nada meremehkan. Sekalipun ini rumah Presiden Jepang, dia akan masuk kalau mau. Bukannya dia belum pernah ke sana sebelumnya. Ekspresi wajah Zhong Jizhou menjadi gelap. Ia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon polisi. Saat itu, King Feng berkata dengan senyum dingin, kusarankan kalian tidak menelepon polisi. Kalau kalian menelepon polisi, aku akan membocorkan rahasia kotor kalian ke seluruh dunia. Rahasia kotor? Kita tidak punya rahasia kotor. Kau mengarang cerita, kata Zhong Jizhou sambil mengerutkan kening. Namun, ada sedikit nada gugup dalam suaranya. De Kuan Yu juga gugup. Mereka berdua tidak hanya menonton film porno, tetapi juga membicarakan tentang selingkuhan dan anak haram mereka. Jika informasi itu bocor, reputasi dan keluarga mereka akan tercoreng. Mereka tidak mampu mempermalukan diri sendiri. Tapi mereka hanya membicarakannya. Apa yang bisa dilakukan King Feng jika mereka menyangkal perbuatan mereka? King Feng tersenyum dingin. Ia sangat jelas memahami pikiran kedua pria itu. Mereka ingin menyangkal perbuatan mereka. Biar kutunjukkan sesuatu pada kalian berdua, para homo tua, kata King Feng sambil tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya. Lalu ia menekan tombol putar. Seketika, percakapan kedua pria itu terputar di telepon. Kualitas videonya sangat tinggi. Ah! De Kuan Yu dan Zhong Jizhou menjerit dan wajah mereka memucat-pucat pasi. Mereka bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Keringat mengucur deras di dahi mereka. Video ini akan menghancurkan reputasi mereka jika sampai terbongkar. De Kuan Yu bergegas ke sisi King Feng dan mencoba merebut ponsel itu. Pada saat itu, lelaki tua itu meledak dengan kekuatan. Kecepatannya secepat pemuda. Banting. Angin sepoi-sepoi menendang perut De Kuan Yu dengan keras hingga ia tersungkur ke tanah. De Kuan Yu batuk darah dan wajahnya memucat. Pak Tua, kau terlalu lemah. Kalau kalian berani bergerak, aku akan pergi sekarang juga dan mempublikasikan video ini di situs web perusahaan dan surat kabar. Aku yakin teman dan kerabatmu akan melihat videonya, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Ia bagaikan iblis dan membuat kedua pria itu menggigil ketakutan. Pria muda ini mengancam mereka. Zhong Jizhou berkata dengan suara gemetar, kau, apa yang kau inginkan? Ia tergagap ketakutan. Terlihat jelas betapa besar ancaman video itu baginya. Wajah De Kuan Yu juga pucat pasi. Ia berkata, kau mau uang? Mau berapa? Apa 1 juta yuan cukup? Melihat bahwa King Feng tidak berbicara, De Kuan Yu merasa jumlah itu terlalu sedikit untuknya. Ia berkata, bagaimana kalau 2 juta yuan?
Kalau itu terlalu sedikit, aku akan memberimu 5 juta yuan. Kau harus memberiku videonya. Bibir King Feng mengerucut ketika mendengar kata-kata De Kuan Yu. Ia berkata dengan nada dingin, sejujurnya. Sekalipun kalian memberiku 10 juta atau 100 juta yuan, aku tidak akan memberikan video ini kepada kalian. Apa maumu? Bagaimana kita bisa mendapatkan videonya kembali? Tanya kedua lelaki tua itu. Sederhana saja. Kamu harus membantu Suelin memecat Tianyang Huang di rapat direktur. Setelah itu, aku akan mengembalikan videonya kepadamu. Tianyang Huang adalah salah satu pendiri perusahaan. Kita seharusnya tidak memecatnya. Jika kalian tidak setuju, saya akan mempublikasikan videonya. Tidak, kami setuju untuk membantu Suelin memecat Tianyang Huang di rapat Dewan Eksekutif, kata kedua lelaki tua itu dengan cepat. Meskipun mereka berteman dengan Tianyang Huang, mereka hanya bisa mendukung Suelin untuk menyelamatkan reputasi mereka. Mereka tidak punya pilihan lain karena King Feng masih menyimpan kelemahan mereka. Selamat, kalian membuat pilihan yang tepat, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Lalu mereka melompat turun dari balkon. Anggota tubuhnya mencengkeram dinding erat-erat seperti kadal. Ia meluncur turun dari dinding dan segera mendarat di tanah. De Kuan Yu dan Zhong Jizhou tercengang ketika melihat King Feng melompat dari lantai 10. Mereka segera mengintip dari balkon untuk melihat apakah King Feng telah jatuh hingga tewas. Alangkah baiknya jika King Feng mati karena mereka tidak akan diancam lagi olehnya. Namun, para lelaki tua itu tercengang luar biasa ketika mereka tiba di balkon. King Feng sudah mendarat di tanah dan melambaikan tangan kepada mereka. Lalu ia berjalan pergi dengan tenang. Zhong Jizhou, bisakah kau melompat turun dari lantai 10? Tanya De Kuan Yu sambil mengerutkan kening. Kau menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Bahkan petugas operasi khusus pun tidak akan bisa turun tanpa tali. King Feng Li bukan orang biasa. Kita tidak bisa membuatnya marah. Kedua lelaki tua itu bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka mengerti bahwa mereka tidak mampu membuat Li King Feng marah. Li King Feng sangat kuat dan juga mampu menutupi kelemahan mereka. Bayangkan, King Feng bisa naik ke lantai 10 dari lantai dasar. Dia bisa dengan mudah masuk ke kamar mereka. Jika mereka membuat orang seperti dia marah, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Mereka akan mengkhawatirkan hidup mereka setiap malam. King Feng meninggalkan komunitas Happy dan berjalan menuju kantor. Saham perusahaan berada di tangan 4 orang. Suelin, De Kuan Yu, dan Zhong Jizhou memegang 80% saham perusahaan. Jika mereka memilih bersama, mereka akan menghancurkan konspirasi Tianyang Huang dan bahkan bisa mengeluarkannya dari perusahaan. Pukul 6 sore ketika King Feng tiba di Ice Snow Corporation. Sudah waktunya pulang kerja. Para karyawan perusahaan perlahan-lahan keluar dari gedung. King Feng tidak terburu-buru. Ia duduk di pintu masuk gedung dan menunggu Suelin. Tak lama kemudian, Suelin muncul. Ia tampak lelah setelah bekerja. Suelin, kenapa kamu tidak istirahat saja besok? Kata King Feng dengan khawatir. Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa istirahat. Direktur Tianyang baru saja menelepon saya dan meminta rapat dewan besok. Saya harus masuk kerja besok. Rapat dewan. Sepertinya Tianyang Huang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin menambah sahamnya di perusahaan. Suelin mengangguk. Di telepon, Tianyang Huang sudah mengungkapkan keinginannya untuk menambah saham di perusahaan. Namun, Suelin tidak menyetujui permintaannya. Ada 4 anggota dewan direksi. Keputusan itu bukan sesuatu yang bisa Suelin buat sendiri. Tidak apa-apa. Kalau Tianyang Huang berani bicara soal permintaan penambahan saham ini, aku akan memberinya kejutan besar, kata King Feng percaya diri sambil tersenyum. Semuanya sudah siap. Ia sudah memasang perangkap, ia tinggal menunggu Tianyang Huang jatuh ke dalam perangkapnya. Bab 470. Pernikahan dalam 1 bulan. Ketika King Feng Li dan Suelin tiba di rumah, Xiao Yunmu telah membersihkan ruang tamu, dan mencuci sayuran, menunggu mereka kembali untuk mulai memasak. Tak perlu dikatakan lagi, ibu mertua Xiao Yun telah membantu mereka meringankan banyak tekanan. Setidaknya mereka tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan rumah dan memasak. King Feng ingin membantu di dapur, tetapi Xiao Yun menolak. Xiao Yun berkata bahwa mereka berdua bekerja seharian dan pasti sangat lelah, jadi mereka harus istirahat yang cukup. Xiao Yunmu memasak dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, 4 hidangan selesai. Karena sudah waktunya makan malam, dan Xiao Yun punya lebih banyak waktu luang daripada pagi hari, Xiao Yun membuat 2 sup tambahan, 1 sup babi, dan satunya lagi sup telur rumput laut. King Feng, Sue, dan Xiao Yun sedang duduk di meja makan untuk makan malam. Suasananya sangat hangat, dan King Feng menyukai suasana seperti di rumah ini. Xiao Xue, King Feng, kapan kalian berencana menikah lagi? Xiao Yun mengambil bayam, tersenyum, dan bertanya.
Yang paling ia pedulikan adalah pernikahan dua orang. Pernikahan terakhirnya dibatalkan karena kecelakaan mobil Sue. Ini bukan hanya menyedihkan bagi King Feng, tetapi juga bagi Sue. Sebagai ibu Sue Lin, Xiao Yunmu sangat berharap putrinya dapat menikah dengan bahagia dengan King Feng. Lagi pula, tidak ada pernikahan berarti hidup yang tidak lengkap bagi semua wanita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yun, wajah Sue Lin memerah. Ia tampak agak malu, lalu menatap King Feng, mencoba memikirkan pendapatnya. King Feng merenung sejenak, lalu menjawab Xiao Yun sambil tersenyum. Sebulan kemudian, setelah Xiao Xue pulih sepenuhnya dari tubuhnya, kita akan mengadakan pernikahan lagi. Petik 2. Sejujurnya, King Feng ingin melangsungkan pernikahan lebih awal, bahkan besok, tapi jelas itu mustahil. Sue baru pulang dari rumah sakit sehari, dan kondisinya masih relatif lemah. Tanpa istirahat dan perawatan selama sebulan, ia tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari kecelakaan itu. Itulah sebabnya King Feng bilang mereka akan melangsungkan pernikahan 1 bulan kemudian. Xiao Yun terkesan, ia mengangguk dan menatap King Feng dengan penuh rasa terima kasih. Ia juga tahu bahwa menantunya berbuat baik kepada putrinya. Dengan menantu yang begitu baik dan perhatian, ia merasa sangat puas. Dari sudut pandang Xiao Yun, selama Sue Lin bisa menemukan suami yang baik yang bisa memperlakukannya dengan baik, saling memahami, mencintai, dan peduli padanya, itu akan menjadi hasil terbaik. Jelas, King Feng sangat sejalan dengan standar ini. Tak lama kemudian, semua orang selesai makan malam. Tanpa ragu, Xiao Yun telah mengelap meja dan mencuci piring. Bahkan jika King Feng ingin membantu pekerjaan rumah, Xiao Yun tidak mengizinkannya. Hal itu membuat King Feng merasa malu. Ketika ibu mertua orang lain datang mengunjungi menantu laki-lakinya, mereka semua datang untuk menikmati, dilayani, dan dirawat oleh menantu laki-lakinya. Sebaliknya, ibu mertuanya datang ke rumah mereka untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah, yang membuat King Feng merasa malu tetapi juga merasakan kehangatan, dan inilah kekuatan cinta keluarga. Saat itu pukul 7:30 malam, dan masih terlalu pagi untuk tidur. Beberapa orang menyalakan TV dan mulai menonton. Drama TV itu berjudul Tree Life Peach Blossom, drama terbaru dan terpopuler. Banyak saluran televisi menayangkan acara ini dan ratingnya tinggi. King Feng sebenarnya tidak terlalu suka drama percintaan seperti itu, dan dia juga tidak suka menontonnya. Namun, karena Sue sedang sibuk bekerja dan butuh acara TV untuk bersantai, maka dia memutuskan untuk menontonnya bersama Sue. Setelah menonton serial TV, mereka bertiga kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Jelas, Xiao Yun tidur sendirian, sementara King Feng dan Sue Lin tidur bersama. Meskipun King Feng dan Sue tidur di ranjang yang sama, tetapi hanya tidur di samping jenazah, sampai pada titik mereka berpegangan tangan, dan mereka belum berhubungan seks. Karena King Feng telah berjanji pada Sue, mereka hanya berhubungan seks pada malam setelah pernikahan dilangsungkan. Sue adalah wanita yang konservatif dan tradisional, dan King Feng menghormati keputusannya. Di masyarakat saat ini, hampir tidak ada perempuan yang bisa sekonservatif dan setradisional Sue. Kebanyakan perempuan mulai berkencan dengan pacar di usia muda, dan berhubungan seks dengan pacar mereka sebelum menikah. Keesokan harinya, King Feng dan Sue bangun pagi karena hari ini keduanya sibuk dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Pagi ini, King Feng harus pergi ke grup Y untuk meminta denda sebesar 5 juta, sementara Sue harus pergi bekerja lebih awal untuk berurusan dengan Tian Xiang Huang dan jajaran direksi lainnya terkait rapat yang sulit. Xiao Yun tahu mereka berdua sibuk di pagi hari, jadi dia bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Ketika mereka bangun, sarapan sudah siap. King Feng dan Sue menyelesaikan sarapan mereka dengan cepat, menyapa Xiao Yun, lalu bergegas meninggalkan rumah. Grup perusahaan Y dan perusahaan es salju berada di dua arah yang berbeda, jadi King Feng dan Sue Lin tidak menggunakan mobil yang sama, dan berangkat secara terpisah. King Feng naik taksi ke grup perusahaan Y, sementara Sue mengendarai BMW ke perusahaan es salju. Tak lama kemudian, King Feng tiba di grup Y. Setibanya di Yes Group, sebuah truk besar berhenti di gerbang gedung yang penuh dengan obat-obatan kesehatan. Nilai obat-obatan kesehatan ini sekitar 5 juta yuan, yang semuanya telah dibayarkan kembali sebagai denda kerusakan yang telah ditetapkan. Pada titik ini, Bin Ye telah menunggu di pintu untuk King Feng Li dengan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu tampak palsu. Memang, senyum itu palsu. King Feng merasa senyum Bin Ye membuatnya sedikit merinding. Bagaimanapun, senyum itu terlihat tidak nyaman. King Feng, truk berisi produk perawatan kesehatan ini untuk membayar denda perusahaanmu. Aku akan meminta sopir untuk mengirimkannya langsung kepadamu, kata Bin Ye sambil tersenyum. King Feng mengangguk dan menjawab dengan ringan, tentu, terima kasih. Petik 2. King Feng, tunggu sebentar. Produk perawatan kesehatan ini untuk penggunaan pribadi Anda. Harganya 100.000 yuan, hanya hadiah kecil.
Bin Ye mengeluarkan sekotak produk kesehatan dari samping dan berkata, kotak kemasan produk perawatan kesehatan ini cantik, dibungkus dalam kotak kardus berlabel larutan nutrisi, Pure Natural Antler Tiger Whip, TL, penis harimau, yang dapat membantu pria mencapai kondisi prima. Tanduk, cambuk harimau. King Feng merasa canggung dan bibirnya berkedut. Ia tidak menyangka Bin Ye akan memberinya produk perawatan kesehatan seperti ini. Ini adalah produk yang berhubungan dengan kesehatan ginjal, dan jelas baik untuk tubuh, tetapi yang lebih penting, membuat penis lebih kuat dan tahan lama. Jika kotak produk kesehatan ini benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami murni, harganya pasti 100.000 yuan. Lagi pula, semua bahannya berasal dari alam liar, jadi efeknya pasti lebih baik. Ini juga dianggap sebagai hadiah yang bagus. Lili King Feng menerima kotak hadiah itu sambil tersenyum, lalu naik ke truk. Ia menarik mobil berisi produk kesehatan medis menuju perusahaan es dan salju. Suelin memberitahu King Feng Li dan memintanya untuk mengirimkan produk kesehatan medis kepada karyawan Ice Snow Corporation sebagai hadiah untuk semua karyawan. Setelah King Feng Li pergi, Bin Ye berkata di sudut tersembunyi. Ya Wang, keluarlah, aku telah menuruti instruksimu, memberikan produk medis dan kesehatan beracun kepada King Feng Li. Yawang berjalan keluar dari sudut, dengan wajah cantik yang memiliki kesan tajam dan dingin lalu berkata, bagus sekali, kali ini King Feng Li akan mati. Dia menaruh racun dalam produk perawatan kesehatan itu, dan selama King Feng Li meminumnya, dia pasti akan masuk neraka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.